Assalamualaikum, selamat malam Bang Tengku Seki Bang. Selamat malam. Udah lama kita nggak berjumpa nih Bang ya. Udah hampir berapa tahun terakhir kita wawancara Bang nih terkait berbagai persoalan baik di nasional maupun untuk lokal Aceh sendiri Bang, Nanggroe Aceh Darussalam. Ya. Yang bisa Bang ceritakan kepada kami nih Bang untuk situasi politik baik di Aceh maupun di nasional sekarang Bang. Iya, seperti kalian tahu kan kalau aku kan aktif secara fokus masalah Aceh ya. Karena persoalan Aceh tentu belum selesai. Masih banyak permasalahan yang tidak konsisten ya penyelesaian oleh Jakarta, oleh pemerintah pusat, menyangkut dengan bukti-bukti yang tinggi baik secara politik, ekonomi, dan hukum. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan perdamaian itu sendiri. Maka saya tetap fokus, Aceh ini kan punya sejarah. Kita sampai berperang ya, kita berperang panjang juga. Belum ada orang yang sanggup berpikir perang itu reda, bisa dihentikan. Tapi itulah ya, nggak selesai kan. Maka seperti Erwin disampaikan selama ini, abang kok fokus revolusi kan gitu. Saya pikir itu solusi yang tidak ada yang lain kan, tanpa kekerasan. Maka waktu itu kita pernah dukung Jokowi. Saya berkeinginan persoalan ini harus selesai dan tuntas, seperti keinginan rakyat, seperti keinginan daripada perjuangan kami panjang kan. Entah kenapa saya lihat belum ada penyelesaian sampai sekarang. Mungkin itu politik aja yang Indonesia, pemerintah pusat sepertinya abai. Saya pikir revolusi inilah solusi. Semoga kita serahkan kepada rakyat. Nanti rakyat yang bersuara merdeka atau bersuara menyelesaikan persoalan apa yang telah dijanjikan. Mungkin itu yang saya suarakan selalu. Dalam penyelesaian masalah Aceh ini sehingga ada timbul ide revolusi itu seperti apa sih Bang kendala pemerintah sebelumnya Bang? Menurut Abang sepertinya kok nggak bisa diselesaikan sih gitu. Ya itulah, sebetulnya kan perdamaian ini kan di antara pemerintahan pusat. Jadi situ antara RI dengan DAM. Ini kan ada dua kekuatan antara RI dan DAM, ada dua delegasi. Itu kan masa SBY. Nah, tapi kemudian SBY sudah nggak ada sama juga, kan ini bersambung kepada pemerintahan berikutnya, yaitu Jokowi. Periode pertama juga saya lihat nggak selesai. Maka waktu periode kedua, saya kan seumur umur nggak pernah mendukung presiden. Tapi waktu itu saya ingin melangkah ke situ. Saya berpikir begini, siapa tahu nanti ketika saya dukung Pak Jokowi, mungkin kita ada ruang berbicara langsung untuk meminta masalah Aceh selesai. Tapi ternyata saya juga, karena saya juga masuk di sistem GAM, karena saya bukan petinggi, saya bukan panglima, tapi kita orang yang ada di dalam perjuangan dari awal, mungkin yang bukan status petinggi. Nah, mungkin yang menyelesaikan kan petinggi sama RI. Nah, maka saya lihat dalam perjalanan tidak ada tanda-tanda penyelesaian untuk kepentingan menyeluruh lah, kepentingan rakyat, kepentingan perjuangan. Saya lihat tidak ada. Maka saya keluarkanlah ide gagasan ini juga hasil suara, hasil diskusi panjang juga. Maka lahirlah konsep revolusi. Saya pikir itu revolusi adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.